Umi sekarang nggak aku jagain. Berarti dia ngincer Umi. Kita pulang, ayo. Mbak Darsi! Seperti ada mendorong Umi, tapi Umi nggak yakin. Lihat kan? Pakai kursi roda. Kenapa pakai kursi roda? Karena tidak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Karena kakinya patah. Tuh. Itu karena apa? Karena Umi Marwah jahat sama Abah, makanya jadi kayak begini. Kok bisa kursi roda di sini? Awas hati-hati, Umi. Ya Allah. Bagaimana rasanya? Hah? Enak ya? Ketabrak kursi roda. Abah tuh apa-apaan sih? Masih pagi, udah bikin masalah. Abah stres ya? Kalau sehari aja nggak bikin masalah di rumah ini? Udah diam kamu, Abang gak ada urusan sama kamu. Mau dibawa kemana? Tahan ngoloakin. Udah nggak pakai kan? Enak aja kamu. Kursi roda itu mahal harganya tahu? Tanya sama Umi, Mi, berapa Mi? Si Umi aja belum ngerasain bagaimana nikmatnya duduk di kursi roda. Udah mau diloakin. Sembarangan kamu. Maksud Abah ngomong kayak gitu apa? Hah? Dengar ya, Bah? Kalau sampai Umi kenapa-napa, Rehan akan buat perhitungan sama Abah. Kamu ngancem Abah? Hah? Pak Badrun, Iya, ada apa? ini minta tolong. Nanti kalau ada tukang loak, dikasih aja ke tukang loaknya. Nggak usah dijual. Baik, Kak. Baik. Kamu emang sengaja cari masalah ya? Orang nggak boleh dijual malah dibawa keluar. Abah, udah Abah, jangan masalah kecil dibesar-besarin. Alah, diam Umi. Umi kan yang ngerencanain supaya Abah celaka, ya kan? Supaya Abah jadi lumpuh. Astagfirullahaladzim, Abah. Kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Ih. Alah, munafik. Umi sama anak Umi ini sengaja mau jual kursi itu kan? Karena udah gagal nyelakain Abah. Abah jangan sembarangan nuduh. Itu fitnah, tau nggak, Bah? Umi, Abah tuh udah tahu. Umi kan yang nyawa dokter palsu itu untuk nyuntikin Abah biar lumpuh, ya kan? Dan Umi juga sekongkol sama Rehan. Makanya dia waktu Abah sakit dia nggak peduli. Karena dia pengennya Abah cerai buru-buru kawin sama istri Abah. Abah, udah bener-bener kelewatan. Kok bisa sih fitnah anak sama istri seperti itu? Fitnah itu kalau bukan kenyataan, tapi ini kenyataan. Abah yakin siapapun yang berniat mencelakakan Abah dan membuat Abah jadi lumpuh, itu akan diam di kursi roda itu nanti sebelum 24 jam kena karma dari Allah. Biar dia tahu rasa. Abah yakin. Rehan sama Umi nggak takut sama ancamannya Abah. Karena Rehan sama Umi nggak salah. Kalau Abah emang mau lihat, kita lihat siapa yang celaka. Dan Rehan yakin, insya Allah bukan Rehan ataupun Umi. Baik, Abah terima tantangan kamu. Kalian ini apa-apaan sih? Masih pagi udah ngomong yang tidak-tidak. Asep, sudah. Buat apa sih diperpanjang? Asep kan udah sembuh, udah tidak lumpuh. Badrun, taruh kursi roda itu di kamar. Iya, baik, Bah. Habibah, kamu beresin, ya. Kamu umpetin kursi roda itu. Jangan sampai dijual sama si Rehan, ya. Karena sebentar lagi Umi mau naik kursi roda itu. Astagfirullahaladzim, Abah. Abah kok ngedoain Umi malah celaka sih, Bah? Abah, Umi tuh selama ini ngerawat Abah dengan baik. Abah nggak bisa dong ngedoain Umi kayak gitu. Ya, kamu nggak tahu. Umi tuh nggak baik. Umi cuma pura-pura baik. Umi tuh munafik. Kamu tahu nggak? Selama ini Umi tuh nggak suka sama kamu. Umi menganggap kamu saingan di rumah ini. Makanya dia pengusir kamu. Sekarang kamu aja salah lihat. Kamu salah menilai dia seolah-olah dia tuh baik. Salah. Oh, gitu ya, Bah? Berarti Umi selama ini jahat sama aku, Umi tuh benci sama aku. Kalau gitu aku bakal kasih tahu sama Umi kalau Mas Rehan itu bukan anak kandungnya. Supaya hatinya Umi semakin hancur. Ya? Kamu mau kemana? Hah? Abah pikir aku bakal percaya sama semua omongan Abah? Hah? Udah aja
kamu sudah belaga pinter kamu ngelawan apa? Udah belaga pinter kamu ngomong-ngomong begitu. Kita lihat nanti siapa nanti akan duduk di kursi roda ini. Tahu kamu? Ya Allah, apalagi yang direncanakan sama Abah. Lindungi Umi ya Allah. Kapan Umi mau ngasih tausiah lagi di komplek masjid kita? Biar kita perginya nggak jauh-jauh untuk dengerin tausiahnya. Ya Bu ya? Benar. Gini ibu-ibu, Nah, nggak usah dengerin tausiahnya Umi. Umi itu munafik. Iya. Kemarin Abah aja dicelakain si Umi. Disuntik biar lumpuh. Bener. Masa sih Umi kayak begitu? Umi kan orang baik ya. Buktinya Abah diperbolehkan nikah lagi. Justru karena itu selama ini ternyata Umi Marwah itu cemburu. astagfirullahaladzim Abah, Umi kan orangnya nggak kayak gitu. Kamu disuruh makan kangkung nih sama Abah. Ampun, Bah. Kayak begitu. Tahu kamu. Terang aja. Kamu kan asistennya. Iya kan? Jadi kamu anggap Umi nggak kayak begitu. Ya supaya kamu tetap dapat kerjaan. Ya kan? Ya. Abah kelewatan ya. Istrinya dijelek-jelekin. Kita semua kan kenal ya, Umi baik loh. Tuh lihat tuh Ningsi aja sampai dipukul-pukulin. Iya. Jadi kalian nggak percaya omongan Abah. Sekarang gini aja deh. Kita lihat malam ini. Ya. Kalau sampai tengah malam nanti si Umi tidak lumpuh kakinya. Tidak lumpuh kakinya dan tidak duduk di kursi roda, berarti si Umi itu orang baik. Tapi kalau sampai terjadi dia lumpuh dan duduk di kursi roda, nah berarti si omongan Abah itu benar. Tapi Abah sih yakin omongan Abah benar. Kita lihat gimana, ya? Baik, kita akan buktikan dan sama-sama lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Betul, Ya kan? tuh. Iya. Iya. Bertahun-tahun, Bah, saya kenal Umi Marwah. Saya yakin Umi Marwah nggak salah. Ya Allah, kenapa suamiku sendiri tega memfitnah aku di depan banyak orang? Kita lihat aja nanti ya. Umi yang sabar. Abah itu ngomong kayak gitu. Emang pengen ngejatuhin nama baiknya Umi aja. Mulai sekarang Umi harus hati-hati. Abah tadi udah ngomong Umi bakal celaka dan bakal duduk di kursi roda. Rehan yakin Abah itu ngerencanain sesuatu untuk nyelakain Umi. Kamu nggak boleh seuzon sama Abah. Biar bagaimanapun, Abah itu kan bapak kamu. Ya Umi, justru karena Abah itu bapaknya Rehan. Rehan hafal betul tabiatnya Abah kayak gimana. Abah nggak mungkin segan-segan untuk nyelakain Umi, untuk ngebuktiin omongannya dia itu benar. Apa yang Rehan bilang benar. Abah nggak akan ragu buat nyelakain aku. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Ya udah, kalau gitu Rehan nggak jadi ke kafe deh. Kenapa? Kenapa nggak jadi pergi? Rehan mau jagain Umi. Rehan mau pastiin omongannya Abah nggak bener. Rehan mau pastiin rencananya Abah gagal. Ya, nggak apa-apa kan? Nanti Rehan suruh orang-orang di kafe kalau ada apa-apa telepon Rehan. Ini kamar mandi dulu ya. Abah mau pakai kamar mandi. Kenapa sih nggak pakai kamar mandi Abah aja? Kamar mandi sana lagi dipakai, makanya kesini. Ya udah, Umi. Kalau gitu Umi pakai kamar mandi yang lain aja. Ya. Ya udah tuh pakai deh. Pasti Abah punya rencana mau nyelakain Umi di kamar mandi. Makanya tadi Abah buru-buru nyerobot Umi. Biar Rehan periksa dulu kamar mandinya. Takutnya Abah nyabut AC kamar mandi supaya Umi celaka. Abah tuh nggak kayak Umi kamu. Umi kamu tuh tega celakain Abah sampai lumpuh.
kamar mandinya aman. Alhamdulillah kali ini Abah jujur. Jadi Umi bisa pakai kamar mandinya. Dia jelas aman lah. Makanya kamu jangan nuduh sembarangan, nanti kualat kamu. Kualat baru tahu rasa kamu nanti. Sekarang kamu minta maaf sama Abah karena udah nuduh yang enggak. Ayo cepat minta maaf. Kenapa kamu diam? Ayo cepat minta maaf. Rehan nggak nuduh Abah. Rehan cuman waspada. Tapi kalau Abah tersinggung, berarti emang Abah sering kayak begitu. Aduh, Abah. Pukul Abah, pukul. Terus pukul. Rehan nggak akan balas. Rehan nggak mau masuk ke jebakannya Abah. Rehan nggak mau masuk penjara lagi gara-gara kayak ginian doang. Pukul terus, nggak sakit. Sren, apa-apaan sih? Tiap hari teh bertengkar, wae. Dia yang mulai, teh anak kurang ajar ini harus kasih pelajaran tiap hari biar dia tahu bagaimana menghargai orang tua. Sini, ikut sama teteh. Ayo. Umi jadi ke kamar mandi. Saya penasaran deh, pengen tahu apa yang akan terjadi sama Umi Marwah. Iya, saya juga penasaran apa yang dibilang Abah itu bener nggak sih? Katanya Umi Marwah sore ini bakalan kena karma. Tapi saya yakin pasti Umi Marwah yang kena karma. Soalnya dia kan mau mencelakain suaminya. Saya sih percaya nggak percaya Bu soal karma. Tapi saya yakin Umi Marwah itu nggak bakalan kena karma. Umi Marwah itu orangnya baik. Jangan-jangan Abah Asep kali yang kena karma. Bisa jadi tuh. Ya udah, kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ada apa Hana? Kamu kok panik gitu sih? Itu Umi di luar banyak banget tetangga ngumpul. Hah? Pada ngapain? Demo? Itu katanya mereka mau buktiin Umi kena karma apa enggak. Bagus. Kalau mereka kumpul, berarti mereka akan menjadi saksi bahwa Umi akan celaka dalam waktu 24 jam karena kena karma. Kenapa? Karena Umi sudah berniat mencelakai Abah. Nggak masalah mereka kumpul, Bah. Biar mereka jadi saksi kalau Abah itu tukang fitnah, Abah tukang bohong. Kenapa? Karena Umi kebukti sekarang nggak kenapa-napa. Abah nggak ngajak kamu ngomong, udah diem. Apa kamu? Abah yang apa? Udah diem. Rehan udah diem aja. Berhenti. Naon, jangan wae. Orang jahat Gatot. Pergi. Tenang, ayo kita ke kamar yuk. Yuk kita. Orang jahat. Umi, yaudah kita ke depan aja yuk. Kita tenangin orang-orang, ya. Mana saya bener-bener keterlaluan ya, Sep. Selalu wae Rehan tadi siksa wae. Kita mau lihat, kita mau tahu. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon jangan percaya sama semua itu. Karena itu semua nggak ada di dalam agama kita. Semua musibah yang menimpa manusia itu sudah takdir. Dan sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Gak mau, pokoknya kami mau tetap di sini sampai tahu siapa yang salah, Umi apa Abah. Iya benar. Kita nunggu aja lah. Main. Pak, Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu ke Umi. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami, ada baiknya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian pada pulang supaya tidak menarik perhatian. Sekarang kita bisa lihat bersama Umi di sini baik-baik aja kan? Allah menyayangi Umi. Allah akan melindungi Umi. Jadi kita semua doain aja Umi ya. Tuh kan, yuk. Umi tidak akan kenapa-kenapa kok. Pulang ya. Bubar nih. Bubar aja, bubar. Bohong dia. Tunggu dulu. Jangan ada yang meninggalkan tempat. Masih ada waktu beberapa jam lagi. Kita saksikan Umi Marwah akan mendapatkan karma. Tunggu dulu. Alah, nggak usah tanggepin. Ngapain nunggu di sini lama-lama? Makasih ya, A. Kamu sudah bisa menenangkan mereka.
Mudah-mudahan mereka tidak benci dan mensabotase tausiahnya Umi. Enggak kok Umi. Nggak boleh seuzon ke Allah. Ya Abah. Masuk ya. Bodoh pisan. Kenapa? Asapnya ngejelek-jelekin si Umi teh di depan orang banyak. Sekarang naon? Semua teh jadi penasaran. Malah sekarang teh Asep yang difitnah. Asep yang bilang sama orang-orang teh jahat. Umi teh sekarang semakin warga teh simpati sama dia. Tenang aja teh, tenang. Masih ada waktu beberapa belas jam lagi. Asep yakin sebentar lagi dia bakal celaka. Jangan sok yakin. Memangnya Asep tahu rencana Allah? Teteh, Asep memang tidak tahu rencana Allah. Tapi Asep tahu rencana Asep sendiri. Nah, Asep sendiri yang akan bikin Umi celaka. Kakinya patah. Mustahil. Tidak akan bisa. Asep tidak pernah lihat itu. Tah, setiap hari tah. Si Rehan tah ngikutin wae kemana si Marwah pergi. Nah, siga bayanganna. Akhirnya apa? Mana mungkin Marwah teh bisa celaka kalau diikutin terus. Tenang aja teh. Teteh kayak nggak tahu Asep aja. Asep tahu banyak rencana untuk mewujudkan apa yang Asep inginkan. Abah lihat handphone aku nggak, Bah? Apa nggak ngurusin handphone kamu? Yaudah deh, aku pinjam handphone Abah buat miss call. Kok nggak aktif? Gimana ya? Coba diingat-ingat lagi, terakhir pakai kapan, di mana? Tadi sih aku terakhir ke warung. Apa jangan-jangan ketinggalan di warung ya? Untuk ketinggalan di warung kali. Itu kan HP mahal, sayang loh kalau hilang. Lihat cari deh. Untung tadi udah dimatiin. Jadi nggak bisa di miss call. Punya dong. Umi, Abang keluar sebentar ya. Abah ada janji sama teman Abah ya. Iya, Bah. Hati-hati ya, Bah. Kok hati-hati? Umi ngedoain biar Abah celaka. Hati-hati. Aduh, Abah. Umi tuh selalu ngedoain Abah biar selamat. Abah tuh ngomong apa sih? Nuduh Umi mulu. Jangan kayak gitu, kenapa sih, Bah? Kasihan Umi. Bun, ibu sama anak. Abah teh sudah mau pergi, biar Badrun antar ya, Bah? Nggak usah. Abah mau sendiri ya. Kamu istirahat aja. Iya sudah, Bah. Makasih, Bah. Asma, kamu mesti cepat sembuh ya. Nanti kita ngaji sama-sama. Terus kita sholat berjamaah. Ya? Ya Teh, nanti kalau udah sembuh, kita bisa jagain Umi lagi bareng-bareng, bisa jalan-jalan lagi. Ya Allah, Afifah keserempet motor. Aku mau nolongin dia, tapi kalau aku pergi, aku takut Umi celaka. Tapi kan Abah udah pergi, jadi sekarang Abah nggak bisa nyelakain Umi. Ya udah deh, aku nolongin Afifah dulu. Umi, Rehan izin pamit dulu ya. Afifah barusan ngabarin Rehan kalau dia kecelakaan. Ya Allah, Afifah kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Afifah di mana sekarang? Dia di depan, Rehan kesana dulu ya. Umi mau ikut. Nanti dia kenapa-napa lagi. Asma. Asma, mau kemana kamu? Udah Rehan, Umi gak jadi ikut ya. Umi jagain Asma aja. Ya, nanti kalau ada apa-apa Rehan kabarin. Iya, ya. Salam. Waalaikumsalam. Asma, turun yuk. Kita ngobrol aja di bawah. Nanti kalau kamu bosan,
kita masuk kamar, ya. Umi takut kalau kamu jatuh. Teh, tadi Hana sama A baru beli es krim loh. Banyak banget di bawah, yuk. Nggak mau. Hana, kamu ajak Asma ke bawah ya. Nggak ada apa-apa. Darsi, siapin makan ya. Udah kemana sih dari tadi panggil-panggil nggak ada? Afifah! Syukurlah kamu nggak apa-apa. Mas Ren kenapa sih? Kok panik gitu? Kamu nggak ada yang luka kan? Kamu bilang tadi kamu kecelakaan, makanya aku buru-buru kesini. Kecelakaan? Iya, kamu SMS aku kan, kamu kecelakaan katanya. SMS apa? Handphone aku aja hilang, aku nggak tahu kemana. Aku kira malah ketinggalan di warung, tapi pas aku ke warung tadi nggak ada handphonenya. Berarti orang yang ngambil handphone kamu itu SMS aku. Di dapur nggak ada, di sini nggak ada. Oh Darsi! Oh Darsi! Astagfirullahaladzim. Umi sekarang nggak aku jagain. Berarti dia ngincer Umi. Kita pulang, ayo. Umi, bangun Umi. Tolong, Umi. Umi kenapa? Umi kenapa bisa sampai kayak gini? Umi jatuh dari tangga. Umi kenapa bisa jatuh? Umi kepleset. Semua begitu cepat. Umi nggak lihat apa-apa, tapi Tapi apa, Umi? seperti ada yang dorong Umi, tapi Umi nggak yakin. Afifah, kamu jagain Umi di sini. Rehan, kamu mau kemana? Keluar! Keluar! Aneh, kenapa nggak ada orang? Cepat keluar! Jadi siapa yang mendorong Umi dari atas tangga? Ya Allah, Umi. Yaudah, sebaiknya aku periksa lagi nanti. Keselamatan Umi sekarang lebih penting. Di atas nggak ada siapa-siapa. Sekarang mendingan Umi Rehan bawa ke rumah sakit ya. Ya. Yang sakit sebelah mana? Kanan. Umi, hati-hati Umi. Hana, selalu Umi. Ada yang jadi. Rehan pasti nggak tahu aku cinta. Sekarang nggak akan ada yang mencurigai aku, karena semua orang taunya aku baru pulang. Hana ikut aja ya. Kamu di rumah aja.
biar AA yang nganter Umi. Kamu jagain Teh Asma ya. Iya Hana, kamu temenin Asma aja ya, kasihan dia sendirian di rumah. Ya udah deh, nanti kalau kenapa-napa atau ada gimana-gimana, kabarin Hana ya. Nanti AA kabarin. Assalamualaikum. Marwah celaka. Biarin saja. Mau kemana nih? Umi kecelakaan, Mbah. Rehan harus nganterin Umi ke rumah sakit. Bener kan kata Abah kan? Iya kan? Dia kecelakaan kan? Berarti bener nih, Umi yang mau nyelakain Abah, kena karma dia sekarang. Ya, dia pengen bikin Abah lumpuh. Iya. Astagfirullahaladzim, Abah. Demi Allah. Umi tuh nggak nyelakain Abah. Umi udah celaka aja masih pengen bohong. Kamu benar-benar munafik, Marwah. Pantes kamu dapat celaka. Ini semua apa-apaan sih? Wah, Abah, Umi kecelakaan bukannya khawatir. Malah ngomongin enggak-enggak. Udah Mas Ren, udah. Lebih baik sekarang kita berangkat ke rumah sakit ya, udah kasihan tuh Umi, yuk. Yaudah, Umi. Ya. Kamu kemana? Kamu diam aja di situ. Nah, sekarang kan semua udah kumpul, ya. Kumpul di sini semua untuk menyaksikan malam ini bapak-bapak dan ibu-ibu akan menjadi saksi bahwa Umi Marwah kena karma karena sudah jahat sama Abah. Apa benar ya Umi Marwah kena karma? Nggak tahu, nggak mungkin orang baik kena karma. Nah, ini. Nah, ini datang. Lihat. Cepet. Sabar ya, sabar. Nah, lihat kan? Pakai kursi roda. Kenapa pakai kursi roda? Karena tidak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Karena kakinya patah. Tuh. Itu karena apa? Karena Umi Marwah jahat sama Abah, makanya jadi kayak begini. Ya Allah, Abah tega banget berbuat seperti ini sama Umi. Abah sengaja memfitnah Umi. Ya Allah, Abah kenapa sih begitu tega? Padahal aku waktu jatuh tadi, aku merasa ada yang mendorong. Dan sepertinya itu Abah. Tapi aku tidak mungkin bilang di sini. Takutnya orang-orang akan menghakimi Abah. Asep benar-benar percaya kalau Marwah yang membuat dia lumpuh. Berarti rahasiaku tidak akan terbongkar. Ini siapa yang bener sih? Omongan Abah terbukti Umi kena karma. Tapi iya juga ya. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Tolong semuanya pada bubar. Ini Umi cuma kecelakaan biasa, bukan karma. Kalian nggak boleh percaya sama yang begituan. Akhirnya aku bisa juga mempermalukan Umi di depan orang banyak. Umi nggak usah sedih ya. Terserah Abah mau ngomong apa. Rehan tahu Umi nggak mungkin nyakitin Abah. Alah, lebay amat. Udah, nggak usah pakai nangis-nangis begitu. Kenapa sih Abah tega ngelakuin ini sama Umi?
menghukum Umi seperti ini. Padahal Umi gak pernah jahat sama Abah. Alah, udahlah. Nggak usah pakai ngeles segala. Udah jelas-jelas Umi salah. Masih aja ngeles. Yang jelas sekarang itu Umi kena karma, ya kan? Abah. Kenapa? Asep, sudah. Tidak usah marah-marah. Si Asma bisa histeris kalau dengar kamu marah-marah terus. Sakit banget kakinya. Ya Allah, kakiku sakit sekali. Umi kenapa manyun aja? Umi bete ya? Abah tahu Umi bagaimana bosannya, bagaimana nggak enaknya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Tersiksa banget ya kan? Sekarang mendingan Abah ajak Umi jalan-jalan aja. Yuk kita jalan-jalan. Umi mau juga kemana, Abah? Ya kita jalan-jalan aja dulu ya. Enggak, Umi mau di rumah aja, Bah. Umi nggak kepengen kemana-mana. Umi bagaimana sih? Diajak jalan-jalan sama suami nggak mau. Nanti kalau dicuekin bilangnya nggak ada perhatian. Ya udah, sekarang kita jalan-jalan aja. Yuk. Ya Allah, apalagi yang Abah rencanain? Kenapa ya firasatku nggak enak? Umi mendingan tobat deh. Umi kan udah tua. Kenapa sih Umi nggak mikir-mikir? Umi itu perempuan munafik tahu. Perempuan munafik? Maksud Abah tuh apa? Umi kan selama ini ngasih tausiah, ceramah di mana-mana, pencitraan aja, ngasih tausiah, seolah-olah jadi istri soleha. Padahal nanti Umi busuk. Umi tuh nggak pencitraan, Bah. Umi tuh benar-benar tulus kalau memberikan tausiah. Lagian sebagai sesama Muslim, kita tuh wajib untuk saling mengingatkan. Alah, Umi udah jangan ngomong lah. Abah tahu Umi apa yang ada di kepala Umi. Umi kan benci sama Abah, ya kan? Karena Abah poligami. Makanya Umi punya niat buat celakain Abah, biar Abah jadi lumpuh. Terus nanti Abah dicerain sama Apipah. Begitu kan sebenarnya. Ya Allah, Abah. Berapa puluh kali Umi bilang, Umi tidak melakukan itu. Mana mungkin Umi mau mencelakakan suami Umi sendiri. Abah nggak percaya sama Umi. Kenapa berhenti di sini, Bah? Nah, Umi naik sini. Pegangin sama Abah. Pelan-pelan, Bah. Kaki Abah, ini di mana, Bah? Kita mau ngapain di sini? Kita mau senang-senang. Kita lihat pemandangan. Tuh, bagus kan? Tuh ada monyet tuh, lihat tuh ya. Nah, Umi lihat kan? Abah, itu turunan itu, Abah. Nah, iya itu turunan. Sekarang waktunya Umi sosorodotan. Jangan, Abah, jangan. Selamat menikmati. Astagfirullahaladzim. Abah! Tolong, ya Allah. Nah, selamat menikmati, Umi. Ini balasan bagi istri yang suka mencelakai suaminya. Ya Allah, hanya pada
kepadamu aku berlindung ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa bisa seperti ini? Kenapa kursi roda meluncur ke jalanan, Bu? Ibu sama siapa di sini? Apa ibu sendirian? Umi nggak apa-apa. Hah? Umi. Bapak ini siapa ya? Saya suaminya, Pak. Aduh, bapak ini gimana sih? Masa istrinya duduk di kursi roda sendirian, sampai jatuh begini? Aduh, untung istrinya masih selamat nih, Pak. Aduh. Iya. Istri saya itu semenjak kakinya patah, itu dia suka begitu. Ada tekanan mental gitu loh, Bu. Jadi dia nggak mau cacat, bawaannya pengen bunuh diri melulu. Astagfirullahaladzim, Umi. Itu keningnya kenapa? Kok luka? Ya Allah, sini aku obatin ya, Umi. Afifah. Diam, jangan lakukan apa-apa. Abah, Umi keningnya luka, kenapa nggak boleh diobatin? Kalau Abah bilang enggak, ya enggak. Ngerti? Jangan. Ya Allah, Abah jahat banget sih, Bah. Oh, jangan-jangan Abah yang bikin Umi luka ya? Afifah, kamu jangan ikut campur ya. Jangan ikut campur urusan Abah sama Umi. Jangan. Kalau kamu masih ikut campur, nanti nasib seperti Umi itu kamu yang akan ngalamin. Tahu? Afifah, kamu jangan ikut campur. Umi nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Dengar. Telis mana? Telis. Teh! Teteh kemana sih? Disuruh ngawasin Umi malah hilang. Afifah, cari Telis, cari Telis. Pergi, ngapain lagi kesini? Saya butuh uang untuk bayar kontrakan rumah. Itu kan dokter yang kemarin ngerawat Abah. Kalau nggak saya diusir, Bu. Itu bukan urusan saya. Udah pergi. Saya nggak akan pergi sebelum Ibu kasih uang ke saya. Iya, tapi ngapain kamu datang ke sini? Kan kamu bisa telepon. Nggak bisa, Bu. Saya butuh uang sekarang. Kamu tuh duit, Nur ya. Kemarin kan udah dikasih. Minta lagi. Tapi sekarang saya butuh lagi, Bu. Jangankan kamu, saya sendiri juga butuh. Udah pergi. Pergi. Baiklah. Kalau Ibu sampai tidak mau kasih saya akan bongkar ke Abah Asep. Kalau saya ini dokter bohong-bohongan. Yang dibayar sama Ibu Elis untuk menyembuhkan Bapak Asep. Jadi orang itu dokter bohongan. Oh, ya Allah, dia disuruh sama Teh Elis. Ya udah, sekarang kamu pergi. Besok uangnya saya transfer. Nah gitu dong, Bu. Saya akan pergi. Pergi. Ya Allah, Teh Elis benar-benar tega. Dia sengaja menghasut Abah sampai Abah nuduh Umi. Aku nggak nyangka. Ternyata kakak adik sama aja jahatnya. Astagfirullahaladzim. Pasti tadi si Afifah sudah dengar pembicaraan aku sama Dirno. Aduh, dia pasti akan ngadu ke Asep. Ya tegawat. Aku tidak mau diusir sama si Asep. Aku harus ngeduluin si Afifah. Telis. Kenapa dia nelfon? Teteh di mana? Asep cari-cari dari tadi nggak ketemu. Asep telepon juga nggak diangkat-angkat. Sep, tadi Teteh habis dimarahin sama Afifah.
Dia teh udah berani ngancem-ngancem. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara dia teh memegang rahasianya soal Rehan, ta. Berani bener si Afifah ya. Nanti ya Sepnya, setelah itu, nah dia teh bekerja sama ta sama si Marwah untuk melawan kita. Dia berusaha ta ngadu domba hubungan kita biar hancur tak gitu. Ya teh, teteh yakin ya pasti dia teh sudah dihasut sama si Marwah. Iya teh, iya teh. Umi, Abah, aku mau kasih tahu kalau sebenarnya dokter Dino itu bukan dokter beneran. Dia itu dokter palsu. Dan dia sengaja nyuntik Abah karena disuruh sama Teh Elis. Jadi sebenarnya di sini yang jahat itu Teh Elis bukan Umi. Apa benar? Apa benar yang kamu bilang itu, Eva? Kamu berani ya? Kamu jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba mengadu domba Abah dengan kakak Abah sendiri. Dia tuh kakak kandung Abah, tahu? Enggak, Abah, enggak. Demi Allah aku enggak bohong. Yang jahat itu Teh Elis bukan Umi. Alah, udahlah. Kamu jangan coba-coba. Abah nggak percaya sama kamu. Kamu tahu. Abah tuh tahu siapa yang meracuni pikiran kamu sampai jadi kayak begitu. Umi kan? Umi sengaja kan? Umi sengaja ngeracunin pikiran kamu supaya kamu mengadu domba Abah dengan Teh Elis. Begitu kan? Astagfirullahaladzim, Abah enggak gitu, Bah. Enggak. Abah nggak percaya sama kamu. Kamu tidak bisa bikin aku jelek di mata Asep. Awas kamu, Afifah. Umi. Sadaqallahuladzim. Masya Allah, Rehan cariin. Lagi ngaji ternyata di sini. Umi itu keningnya kenapa? Enggak apa-apa. Pasti Abah ya. Rehan ngomong sama Abah sekarang ya. Rehan. Kenapa? Enggak, ini bukan salah Abah. Ini salah Umi. Tadi Umi mau coba berdiri, mau ambil baju sendiri. Tau-tau jatuh kena lemari. Aku tahu Umi pasti nutupin perbuatan Abah biar aku nggak berantem sama Abah. Baiklah, demi Umi, kali ini aku nggak akan ngelabrak Abah. Umi, lain kali Umi harus hati-hati. Kalau emang nggak bisa atau susah, minta tolong aja. Kan ada Mbok Darsi, Mbak Ningsih, Pak Badrun, banyak yang menolongin. Ya maafin Umi, lain kali Umi pasti minta tolong sama yang lain. Itu, Rehan obatin dulu ya, dikasih salep. Enggak, tadi udah diobatin sama Afifah. Bener. Iya. Ya udah kok gitu, periksa ke dokter ya. Takutnya kenapa-napa. Ya? Udah, gak usah. Umi tahu kan, gimana Rehan merasa beruntungnya memiliki Umi. Umi itu ibu yang sempurna untuk Rehan. Rehan gak butuh yang lain, cuman Umi. Jadi Rehan mohon, Umi jaga kesehatan. Umi jaga diri, jangan sampai Umi kenapa-napa. Rehan gak mau kehilangan Umi. Terima kasih Rehan, kamu selalu melindungi Umi. Umi selalu merasa nyaman sama kamu. Rehan perhatian sekali sama Marwah. Andai dia tahu aku ibunya, apakah dia akan sepeduli itu sama aku? Umi, tadi Rehan tuh nyariin Umi karena Rehan udah beli Kirk. Sekarang Umi istirahat dulu. Nanti kalau emang udah enakan badannya mau latihan, Rehan temenin kita latihan jalan pakai Kirk ya. Ya. Makasih ya. Ya udah, Rehan anterin ke kamar. Masih mau ngaji di kamar? Boleh, bawa aja. Teh, semakin lama Teteh nyimpen rahasia ini, hubungan Mas Rehan sama Umi itu semakin kuat. Nanti suatu saat, kalau rahasia Teteh terbongkar, yang ada Mas Rehan itu bakal benci sama Teteh dan gak akan pernah mau nganggap Teteh itu ibu kandungnya.
Kita lihat aja nanti seberapa lama Teteh kuat nahan perasaannya. Aku yakin pada akhirnya Teteh sendiri yang akan bongkar rahasia ini. Umi itu sayurnya kok dikit banget sih? Ini udah tambah tuh. Yang banyak dong biar cepet Iya, sembuh. iya. Apa Rehan akan memperlakukan aku seperti itu? Seperti dia memperlakukan Marwah dengan lemah lembut? Punya masalah apa sih? Dulu nih, Umi ini berusaha membuat Abah lumpuh. Nah sekarang Umi berusaha mencuci otak Afifah supaya Afifah mau mengadu domba Abah dengan Telis. Astagfirullahaladzim. Umi nggak pernah melakukan itu. Dan Umi juga nggak pernah bicara yang bukan-bukan. Buat apa juga Umi mau cuci otaknya Afifah? Nggak ada manfaatnya, Bang. Umi kepengen rumah tangga ini tenang, damai. Nggak bertengkar terus. Alah, udah nggak usah sok munafik. Pintar berkelit mana teh. Aduh, Teteh sama Abah nih, kenapa sih selalu punya pikiran seperti itu? Saya... Kamu dulu. Abah jangan nyakitin Umi. Jangan main sembarangan pukul. Jangan main fitnah. Kamu gak percaya sama Abah? Baik. Abah buktiin. Abah buktiin bahwa Abah benar. Bahwa ini bukan fitnah. Abah akan buktiin. Sekarang Abah akan panggil Afifah. Afifah! Afifah! Umi mau kemana? Apaan sih Bang? Apaan sih? Ikut. Apaan mau ngapain? Kamu harus bongkar kebusukan Umi. Ayo ikut. Ih, nggak mau. Lepas. Abah. Lepasin Afifah, Abah. Kasihan dia. Duh, kenapa sih Abah marah-marah terus? Umi tuh nggak ngerti deh apa masalahnya. Kenapa lagi Abah terus saja nuduh kami yang bukan-bukan? Abah! Kamu sekongkol ya? Mau ngelawan Abah? Hah? Abah! Abah mau ngapain? Abah mau mukul Umi? Iya. Abah! Jangan! Ih, Abah! Abah, cukup Abah. Lepasin Abah. Ya Allah. Lepas. Udah! Lepasin. Abah, udah! Jangan, Abah! Jangan cabut. Lepasin, Mbak. Abah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Umi, jangan tolong. Ini hukuman buat Rehan. Udah biar aja. Kalian keluar semua, keluar. Kamu ikut Abah. Abah! Ya Allah. Ya Allah. Tolongin Rehan. Thank you.